diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini, ya. Saya kira itu ya cukup. Soal sanksi, nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu. Begitu juga Pak Garnusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas, ya. Mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pak, saya Amal Azwar, freelance buat BBC Indonesia, Pak. Pertama yang mau saya tanyakan, sebenarnya kan dari sisi ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut kalau mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan, Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan, Pak, tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu. Dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya dulu Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ini begitu dibesar-besarkannya, Pak, gitu? Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini NU tambang mungkin sebenarnya? Itu sih, Pak, yang mau saya tanyakan, Pak. Makasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status, ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi, ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya, kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya, ya. Tapi segala sesuatunya saya pertanggungjawabkan secara pribadi, ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini, yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar, ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat, ya, menjelang muktamar
ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Dan saya sebetulnya juga sampai sekarang belum ada jawabannya Gus ya. Yang ajak mereka. Kemudian ini mereka berangkat apakah memang langsung terbang dari Indo, kemudian visanya dan segala macam hal-hal teknis lah Gus. Ini yang pertama Gus. Yang kedua Gus, tadi kalau jenengan bilang ini pribadi dan mereka mungkin tidak paham dengan geopolitik internasional, kalau saya pribadi mungkin tidak meragukan intelektual mereka ya Gus ya. Mereka kan ada yang berangkat dosen Unusia, kemudian Fatay dan segala macam. Ini apakah ada misi-misi tertentu Gus yang dibawa oleh Israel? Tadi kan panjenengan juga sempat menyinggung yang nantinya apakah ini mereka kemudian menjadi misionaris, bahasanya misionaris, kemudian menyebarkan termasuk memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada kader-kader NU, apalagi ini kan dosen Gus, ada dosen Unusia, kemudian ada pengurus-pengurus PWNU. Nah ini apakah nantinya ada dugaan ke arah sana, kemudian bagaimana Gus PBNU mencegah agar tidak terjadi lagi hal demikian? Terima kasih Gus. Ya, pertama ya mengajak ya ini saya dari informasi setelah saya tanya ya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Ya, jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan lain sebagainya. Ini yang mengajak mereka dan mengkonsolidasikan mereka. Memang ya ini canggih sekali biasanya caranya. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, ini sudah sering kali ini begini nih.
baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan lain sebagainya mereka melakukan hal begini yang karena tidak sensitif kemudian justru menimbulkan masalah. Nah, saya mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas lobbyis Israel berharap ini anak-anak ini bisa membantu Israel ya untuk menyebarkan apalah gitu ya, artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel. Tapi kenyataannya memangnya sekarang bisa mereka sudah tidak mungkin lagi melakukan itu sudah. Bahkan lembaga aja yang tidak tahu apa-apa terseret-seret gitu. Kenapa? Ya, karena salah urus gitu. Jadi ini karena salah urus, karena tidak benar caranya gitu. Nah, soal berangkatnya bagaimana itu soal ini kan cuma karena masuk berita aja teman-teman nanya ini. Sebetulnya teman-teman kan tahu selama ini yang tidak masuk berita itu juga sering orang keluar masuk sana dengan seenaknya dengan cara apapun yang mungkin gitu ya. Ya, jadi soal visa dan lain-lain itu saya kira itu udah biasa. Itu biasanya mereka ya jelas bahwa visanya tidak didapat dari Indonesia karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Ya tapi itu bisa saja diatur ya. Ya, itu soal teknis yang sebetulnya sudah biasa dilakukan selama ini oleh siapapun yang melakukan perjalanan ke Israel. Ya, ya satu lagi ya. Ya ada satu lagi. Satu lagi. Dari mana? Hidupin dulu, Pak. Hidupin dulu. Saya Syifa dari tv1news.com. Izin bertanya, tadi kan disinggung terkait dialog-dialog ya. Saya ingin menegaskan kembali sebenarnya apa sih isi dialog pertemuan tersebut secara khusus gitu, bukan secara umum. Dan kemudian apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu, Gus? Terima kasih. Ya, secara substansial tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu gitu. Dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada gitu. Itu masalahnya. Nah, sehingga ya karena apa? Yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang nggak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh membuat real achievement, membuat kemajuan yang nyata. Misalnya kemarin waktu kita bikin forum R20 di Bali bersamaan dengan G20 ya, ini PBNU mengundang tokoh-tokoh Yahudi juga, rabi-rabi Yahudi. Itu ada 3 orang yang kita minta untuk menjadi pembicara. Ada Rabbi Alan Brill dan Rabbi Art Green dari Amerika Serikat, dan juga Rabbi Silvina Shimeng dari Argentina. Kenapa mereka kita undang? Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Masorti di lingkungan Yahudi, yang menyerukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi yang selama ini menghalangi perdamaian. Seperti misalnya ajaran yang menyatakan bahwa martabat non-Yahudi tidak setara dengan Yahudi. Misalnya itu kan ada ajaran seperti itu dalam agama Yahudi. Dan gerakan Masorti yang aktivisnya adalah 3 orang rabai itu menyerukan untuk merekontekstualisasi, bahkan merelinquish ya. Merelinquish, mencabut norma-norma itu digantikan dengan norma yang lebih mendorong perdamaian. Dan mereka bicara tentang itu di dalam forum R20 dan memberikan dokumen lengkap tentang elaborasi mereka tentang masalah-masalah itu. Ini strategi sekali ya, karena kenapa?
Bahkan di masyarakat barat pada umumnya ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui gitu loh. Jadi orang-orang Kristen misalnya ya di Amerika tidak tahu bahwa mereka itu martabatnya lebih rendah dari Yahudi, itu tidak tahu mereka itu. Nah ini justru ada gerakan di dalam agamawan Yahudi sendiri yang menyerukan perubahan norma ini supaya orang Yahudi bisa hidup setara, lebih harmonis dengan mereka yang non Yahudi. Ini namanya strategic engagement dan hasilnya jelas. Buku ini kemudian kita kompilasi menjadi buku, kita terbitkan dan mendapatkan sambutan yang luas, yang luar biasa. Kita terbitkan bersama UGM Press ya, mendapatkan sambutan namanya strategic engagement yang memang kita rencanakan ya, dengan kalkulasi yang matang gitu. Kita engage dengan siapa, soal apa, hasilnya apa, itu semuanya jelas. Nah ini yang kita minta diperhatikan oleh khususnya para kader dan warga NU dalam soal ini ya. Dan oleh karena itu juga PBNU ya, Nahdlatul Ulama secara organisatoris juga telah menerapkan aturan bahwa semuanya harus melalui PBNU. Semua international engagement harus melalui PBNU. Demikian. Terima kasih. Sudah cukup ya. Ya, yuk cukup yuk.